Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan hasil seleksi CPNS dan pengumuman kelolosan CPNS yang diatur dalam Permenpan nomor 23 tahun 2019, di mana semua aturan-aturan rekrutmen CPNS tahun 2019 ini sudah tertuang di sana, teman-teman. Mulai dari tahap awal, SKD, SKB, pengisian formasi kosong, dan penentuan kelolosan tahap akhir semua ada di sana, teman-teman. Dan di permen tersebut dijelaskan pada poin E huruf B bahwa hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Apakah benar nilai SKB paling rendah harus 50%? Nah, jadi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar SKB CPNS. Karena nanti kami akan selalu update perkembangan terbaru seleksi CPNS ini sampai tahap akhir. Terkait Permenpan nomor 23 tahun 2019 poin I huruf B ini yang menjelaskan nilai SKB dengan CAT paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Ada beberapa pelamar yang bertanya terkait hal ini, teman-teman. Kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk skor hasil SKB paling rendah harus 50%? Dan apakah peserta yang tanpa pesaing atau hanya lolos sendirian pada tes SKD sudah pasti dinyatakan lolos CPNS? Matur nuwun. Nah, jadi pelamar ini menanyakan Permenpan huruf I poin B ini, teman-teman, yaitu dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Nah, jadi untuk jelasnya kita buka terlebih dahulu Permenpan yang dimaksud, teman-teman. Nah, ini adalah Permenpan nomor 23 tahun 2019, teman-teman. Kita langsung saja ke poin I. Nah, ini dia, teman-teman, poin I, pengolahan hasil seleksi dan pengumuman kelulusan. Kita lihat yang nomor 1, pengolahan hasil seleksi. Yang huruf A, pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Nah, yang huruf A ini sudah jelas, teman-teman. Kita lihat yang huruf B. Dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Nah, ini yang ditanyakan tadi, teman-teman. Maksud dari poin I huruf B ini bukan aturan tentang passing grade SKB, teman-teman, atau batas minimal nilai SKB, bukan itu. SKB ini tidak memiliki passing grade, teman-teman. Jadi berapapun nilai SKB teman-teman nanti akan diakui dan akan diintegrasikan. Maksud dari huruf B ini apabila instansi tersebut melaksanakan SKB selain dengan CAT. Ini berlaku apabila instansi tersebut menggunakan tes lain selain dengan CAT, teman-teman. Dan apabila instansi tersebut hanya menggunakan CAT saja tanpa tes lain, maka huruf B ini tidak berlaku. Nah, huruf B ini nyambung ke huruf C, teman-teman. Kita lihat di sini. Apabila instansi pusat menambah SKB dalam bentuk atau jenis tes, yang nomor 1, wawancara dan atau tes praktek kerja, bobot yang diberikan paling tinggi masing-masing 25% dari total nilai SKB. Nah, jadi maksud yang poin B ini, apabila instansi tersebut, ini biasanya instansi pusat, teman-teman, apabila instansi tersebut menambah SKB selain CAT, maka bobot dari SKB itu 50% dan tambahan dari SKB tersebut, misalkan wawancara dan praktek kerja, ini masing-masing 25%. Nah, jadi wawancara 25%, praktek kerja 25%, dan ditambah bobot dari nilai SKB yaitu 50%. Dan jadi seperti itu, teman-teman. Dan untuk peserta yang sendirian atau tidak memiliki pesaing, maka kemungkinan besar dia akan melaju mulus, teman-teman. Karena tidak ada pesaing atau tidak ada yang mengganggu posisi dia. Jadi buat teman-teman yang tanpa pesaing, nanti tinggal datang saja pada saat ujian SKB. Kemudian kita lihat yang huruf D. Dalam hal instansi pusat tidak melaksanakan SKB menggunakan CAT, maka dapat melaksanakan bentuk atau jenis tes lainnya dengan bobot paling tinggi 40% untuk wawancara dan praktek kerja, dan harus menambah paling sedikit satu bentuk atau jenis tes lainnya dengan bobot paling rendah 20% dari total nilai atau hasil SKB.
Nah, jadi apabila ada instansi pusat yang melaksanakan SKB tidak menggunakan CAT, misalkan hanya menggunakan wawancara, praktek kerja, dan tambahan satu tes lainnya, maka bobot nilainya yaitu wawancara 40%, praktek kerja 40%, dan tambahan satu tes lainnya yaitu 20%. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat yang poin E, instansi daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis tes selain SKB dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai atau hasil SKB, sehingga bobot nilai SKB dengan CAT menjadi 60% dari total nilai atau hasil SKB. Nah, jadi apabila instansi daerah ingin menambah SKB selain CAT, maka berlaku bobot seperti ini teman-teman, 40% dari SKB selain CAT dan 60% dari SKB CAT. Ini apabila ingin menambah. Apabila instansi daerah tersebut tidak menambah, hanya CAT saja, maka ini tidak berlaku teman-teman. Dan kemungkinan sedikit sekali instansi daerah yang menambah SKB selain dengan CAT, jadi sebagian besar hanya menggunakan CAT saja teman-teman. Jadi usahakan nilai SKB ini harus tinggi teman-teman, karena ini mempengaruhi nanti pada saat integrasi nilai SKB. Kemudian kita lihat yang huruf F, pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah atau upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSCN BKN. Kemudian yang huruf G, sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf F ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Nah, jadi bersyukurlah pelamar yang memiliki serdik karena kalian diistimewakan di sini. Dan untuk pelamar yang tidak memiliki serdik dan bersaing dengan pelamar yang memiliki serdik, maka kemungkinan besar kalian akan sulit untuk mengalahkan nilai pelamar tersebut. Jadi apabila teman-teman ada di posisi seperti itu, teman-teman harus tetap semangat dan usahakan nilai harus tetap tinggi. Karena masih ada pengisian formasi kosong teman-teman. Kemudian kita lihat yang huruf E, pendaftar formasi tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki STR sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan menteri ini, wajib mengunggah atau mengupload STR dimaksud pada SSCN BKN. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki STR maka wajib mengupload atau mengunggah pada waktu pendaftaran di awal. Kemudian yang huruf J, pengolahan hasil SKB menjadi tanggung jawab PPK atau ketua tim pelaksana instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada BKN selaku ketua tim pelaksana Panselnas dalam bentuk salinan elektronik atau soft copy dan salinan cetak hard copy. Selanjutnya salinan elektronik soft copy disampaikan pula kepada tim pengarah sekretariat. Nah, jadi hasil SKB ini menjadi tanggung jawab pelaksana masing-masing instansi teman-teman, dan nanti disampaikan kepada BKN selaku ketua tim Panselnas dan nanti disampaikan pula kepada tim pengarah atau sekretariat. Kemudian kita lihat yang huruf K, pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh BKN selaku tim pelaksana Panselnas. Nah, jadi pengolahan hasil nilai SKD dan SKB ini dilakukan oleh BKN teman-teman selaku tim pelaksana Panselnas. Kemudian kita lihat yang huruf I, hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf J disampaikan oleh PPK masing-masing dan ketua tim pengarah sekretariat beserta tim pengawas secara daring online. Baik, itulah sedikit informasi dari kami tentang pengolahan hasil seleksi CPNS dan pengumuman kelulusan CPNS pada tahap akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.